Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi di mana pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan terus berbicara dan terus berkarya, sehingga di dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun kami saat hari ini Tuhan, kami tetap bersuka cita, kami tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi ini kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, terus berbicara, terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini di mana kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sekali lagi di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 berbicara kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu merenungkan firman Tuhan, kunci menuju menjaga pikiran kita. Kunci menjaga pikiran kita. Nah, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar mereka selalu menjaga pikiran mereka. Sebab pikiran adalah tempat peperangan yang sesungguhnya. Ada tertulis di dalam firman Tuhan, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita akan membentuk kehidupan kita, cara hidup kita. Pikiran kita akan memimpin seluruh tindakan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi tindakan kita itu adalah refleksi dari pikiran kita yang benar di hadapan Tuhan. Kalau benar pikiran kita di hadapan Tuhan, ya benarlah pikiran kita itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita harus menjaga pikiran kita, karena itu kita harus menjaga pikiran kita sedemikian rupa agar tetap berisikan hal-hal yang positif, ya. Dimana salah satu ciri orang yang berpikiran positif adalah dimana dia tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dia bersyukur dalam segala keadaan. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berhadapan dengan COVID-19. Ya, begitu banyak cabaran, begitu banyak halangan di dalam kehidupan. Bekerja keluar juga susah, ya. Malah banyak orang yang dibuang kerja dan mata pencarian juga begitu terbatas saat hari ini. Tapi kita percaya di saat kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa walaupun dalam keadaan yang sulit, kita tetap mampu untuk bersukacita, ya. Karena firman Tuhan berkata, bersukacita bukan sekadar kata-kata, melainkan satu perintah dan kehendak Tuhan. Sekalipun hari-hari yang sedang kita jalani ini terasa berat, ya, kita diajar untuk tetap berpikir positif dan membuang semua negatif, ya, di dalam pikiran kita. Membuang segala kekhawatiran, takut, ragu, bimbang, cemas, dan lain sebagainya, ya. Kita harus tanggalkan semuanya itu di dalam pemikiran kita. Berpikirlah positif, kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berbicara kepada kita. Inilah kunci yang kita miliki. Kalau kita berpikiran positif terus kepada Tuhan, di dalam firman Tuhan ini berkata, jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itu patut dipuji. Pikirkanlah itu. Jadi firman Tuhan mengajar kita supaya semua yang ada di dalam kehidupan kita itu kita harus memikirkannya secara positif, ya, karena firman Tuhan berkata di mana pikirkanlah semuanya itu, semua yang mulia, semua yang adil. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita itu kita pikir di dalam pemikiran yang positif bersama dengan Tuhan. Pernyataan jadi akhirnya menunjukkan bahwa inilah yang menjadi inti dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian juga kepada kita semua di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, di mana supaya pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Kata firman Tuhan, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, supaya kita dapat bersukacita, supaya hidup kita ini selalu ada sukacita walaupun menghadapi tekanan, walaupun menghadapi cobaan di dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu bersukacita di hadapan Tuhan karena kita punya Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan. Jadi ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, kita dapat melihat di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini cukup jelas berbicara kepada kita bahwa kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki damai sejahtera, kebenaran, ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Kata firman Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran Kristus, kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Jadi hati dan pikiran yang terpelihara di dalam Kristus yang memampukan kita untuk terus berpikir positif dalam segala keadaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus merenungkan firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu adalah kunci menjaga setiap pikiran kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan sekali lagi menyertai kami, mengurapi kami. Kami dapat belajar merenungkan firman Tuhan yang mengajar kami, yang mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap rajin merenungkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan terus berbicara, terus berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu, karena kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah, berkaryalah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya tangan Tuhan terus menjamah mereka, terus mengurapi mereka di dalam kehidupan mereka, Bapak Yesus. Kami percaya saat ini Engkau berkarya di dalam setiap pribadi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Amin.